Kira-kira apa sih Bu bedanya budidaya perairan dan aquaculture? Aquaculture itu juga ilmu yang berkaitan dengan budidaya di wadah terkontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Program Studi di Universitas Bangka Belitung. Kali ini kita memiliki tema peluang kerja alumni dan kompetensi keilmuan aquaculture. Hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa dari Ketua Jurusan Aquaculture, Ibu Dr. Endang Widayani. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah datang di podcastnya UBB ya. Hari ini kita akan berbincang lebih lanjut mengenai sebenarnya peluang kerja alumni dan kompetensi dari aquaculture itu seperti apa. Namun sebelum ke sana Bu, nah di sini kan ada hal yang menarik. Beberapa tahun sebelumnya nomenklatur dari aquaculture itu adalah budidaya perairan. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, kira-kira apa sih Bu bedanya budidaya perairan dan aquaculture? Boleh sedikit disampaikan Bu Endang? Iya, terima kasih Ibu Aisyah. Kalau aquaculture itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan budidaya perairan ya. Jadi aquaculture itu juga ilmu yang berkaitan dengan budidaya di wadah terkontrol begitu untuk baik itu binatang perairan ya, binatang air maupun tumbuhan. Tuh. Jadi sama, kita hanya menyesuaikan nomenklatur aja untuk perubahan prodi itu. Ya jadi adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa di luar sana tidak usah bingung lagi ya. Ternyata memang budidaya perairan dengan aquaculture itu sama saja begitu ya. Dokter Endang ya. Betul. Nah, untuk aquaculture sendiri ada jenis-jenisnya tidak sih Bu? Mungkin kan beberapa awam atau masyarakat di luar sana mengenalnya aquaculture itu lebih ke perairan tawar ya, seperti budidaya ikan nila, budidaya ikan lele. Nah, di luar dari itu semua ada jenis-jenis aquaculture apa saja Bu? Banyak ya, jadi tidak hanya perairan tawar saja Bu Aisyah. Jadi kita ada payau, kemudian laut juga begitu. Kemudian ikan-ikan lokal juga menjadi bagian keilmuan kita. Berarti memang ranahnya itu luas ya. Iya betul. Apakah aquaculture atau budidaya ini fokus pada ikan saja Bu? Atau ada jenis-jenis budidaya atau biota yang lain misalnya? Iya, biota lain juga. Kita kerang juga, udang, kemudian rumput laut begitu ya. Rumput laut bisa dibudidaya juga ya berarti bisa. Rumput laut, budidaya rumput laut ini berarti dibawa ke kolam terpisah seperti istilahnya budidaya ikan gitu ya, atau memang membudidayanya langsung di laut itu sendiri Bu? Di laut. Langsung di laut di laut. Jadi ada beberapa budidaya itu yang bisa dilakukan langsung di laut ya atau di perairan umum, tapi ada juga yang di kolam. Contoh-contoh budidaya yang bisa dilakukan di laut itu kita mengenalnya dengan pen culture begitu ya, membuat kandang istilahnya sederhananya itu kandang atau kurungan begitu ya di laut untuk beberapa jenis misalkan kayak teripang seperti itu. Kemudian kalau budidaya rumput laut itu kita budidayanya juga di alam begitu, tidak di kolam. Berarti budidaya yang bisa langsung dilakukan di alam seperti di laut itu tadi ada teripang contohnya ya Bu ya, kemudian ada rumput laut, ada kira-kira ikan-ikan juga, kerang-kerangan juga. Berarti kerang-kerangan itu pun budidayanya tidak dibawa ke kolam ya Bu ya, jadi langsung di laut itu sendiri begitu. Untuk jenis ikan Bu, kira-kira ikan laut jenis apa saja yang bisa dibudidaya langsung Bu? Kerapu ya, saat ini dosen-dosen kita berkonsentrasi untuk budidaya kerapu. Kemudian ke depan kita akan mengembangkan juga teripang. Jadi tahun ini rencananya kita juga akan mengembangkan budidaya teripang. Potensinya besar ya Bu ya untuk budidaya sangat kerapu ekonomis dan ya. teripang. Saya kira nilai jual untuk teripang maupun kerapu ya. Khususnya di Kepulauan Bangka Belitung ya. Iya betul. Menarik sekali. Untuk mahasiswa yang misalnya ambil peminatan ya atau program studi dari aquaculture, selain misalnya teori di kelas, kira-kira praktikumnya seperti apa ya Bu aktivitasnya dari aquaculture ini? Selain di laboratorium ya, kita juga punya hatchery yang memang itu menjadi praktikum lapang mahasiswa kita, tapi kita juga punya kegiatan praktikum lapangan. Jadi kita mengunjungi usaha budidaya yang sudah mapan ya di Bangka maupun di Belitung, begitu kita ajak mereka, kemudian kita belajar langsung kepada
pengusaha yang mengembangkan itu. Misalkan ada budidaya ikan nila ya, kemudian ada ikan lele, kemudian udang, faname yang sekarang memang sedang marak ya saya kira ya untuk di Provinsi Bangka Belitung. Iya, tadi Ibu menyampaikan kata hatchery. Mungkin di sini ada adik-adik calon mahasiswa yang tertarik kaitannya dengan prodi aquaculture. Hatchery itu apa ya Bu? Boleh sedikit disampaikan? Iya, hatchery itu tempat praktek ya, tempat praktikum mahasiswa kita yang menyerupai kondisi aslinya, kondisi lapangan begitu. Jadi di hatchery itu juga ada kolam-kolam di mana mahasiswa bisa penelitian, kemudian praktikum di sana begitu. Kita punya beberapa kolam yang mengembangkan kepiting di hatchery kami, kemudian ada gurami, ada nila, kemudian ada lele, dan sebagainya, ikan-ikan lokal juga ada. Wah, oke, menarik sekali. Itu sebatas untuk praktikum saja atau bisa menghasilkan apa ya istilahnya panen begitu ya Bu ya? Itu seperti apa Bu? Realnya? Bisa. Jadi hatchery kami kita punya tahun 2021 kita mendapatkan hibah PHP ya, program hilirisasi produktif. Kita mengembangkan budidaya pembesaran ya untuk ikan nila, kemudian ikan lele, kemudian kepiting soka ya di hatchery kami. Oke, banyak sekali ya. Itu bisa menghasilkan uang. Jadi setiap minggu pun kita bisa jualan di kampus gitu ya. Oke, menarik ya. Berarti mahasiswanya ikut turut serta di sana sekalian belajar kewirausahaan juga begitu ya, langsung praktek juga berbisnis seperti sekalian, itu. Sekalian belajar berbisnis langsung mempraktekkan budidaya itu seperti apa atau aquaculture itu seperti apa. Nah, kira-kira Bu ini untuk menjadi bahan pertimbangan untuk calon mahasiswa yang tertarik kuliah di aquaculture, adakah kriteria tersendiri atau hal-hal yang perlu kita persiapkan jika ingin belajar di aquaculture? Misalnya harus tidak boleh takut air, tidak boleh takut ikan, misalnya seperti itu. Ini ada cerita yang menarik sebenarnya Ibu Endang. Jadi ketika saya sekolah dulu ada rekan sesama mahasiswa masuk jurusan perikanan namun takut ikan Bu Endang. Kan ini kan jadi lucu ya. Takut ikan. Jadi ketika praktikum itu ya tidak mau bersentuhan dengan ikan, cukup seperti ini saja gitu melihat teman-temannya praktikum. Nah, kira-kira ada kriteria tersendiri tidak Bu Endang kalau misalnya ada adik-adik calon mahasiswa yang ingin kuliah di program studi aquaculture begitu? Silakan. Ya, saya kira menyenangi dulu ya, menyenangi apa yang akan kita kerjakan itu akan lebih baik ke depannya. Contohnya misalkan menyenangi ikan-ikan hias begitu ya. Maka akan sangat cocok begitu masuk ke jurusan kita karena selain kita budidaya ikan ya, ikan-ikan konsumsi, kita juga ikan-ikan hias, Bu. Jadi mereka juga mahasiswa diajarkan cara membuat aquascape begitu ya, kemudian mengembangkan ikan-ikan hias juga begitu. Sehingga kalau mahasiswa itu sudah punya ketertarikan terhadap dunia perikanan khususnya itu akan lebih memudahkan mereka untuk menerima ilmu ya. Oke, berarti aquaculture ini luas sekali ya Bu ya. Tadi terkait dengan aquaculture ikan air tawar, kemudian aquaculture terkait dengan biota-biota perairan laut ya. Tidak hanya ikan saja seperti ikan kerapu misalnya, ada teripang juga, rumput laut. Namun Bu Endang tadi menyatakan ikan hias, aquascape. Apa hubungannya kira-kira Bu dengan aquaculture? Iya, jadi aquascape ini bagian dari mata kuliah yang kita berikan ke mahasiswa ya. Ada satu mata kuliah kita yang memang kita mengajarkan tentang bagaimana membuat aquascape begitu, dan nanti outputnya pun mahasiswa bisa membuat aquascape yang bagus seperti itu. Oke, masuk ke dalam mata kuliah kita ya. Oh, ada mata kuliahnya ya, aquascape. Jadi anak-anak mahasiswa bisa belajar secara langsung bagaimana cara membuat akuarium begitu ya Bu ya? Iya, ya membuat akuarium kita, menatanya seindah mungkin begitu sehingga itu pun sebenarnya alumni kita itu tidak perlu khawatir terhadap pekerjaan karena kita siap kerja ya. Artinya kalaupun tidak mendapatkan pekerjaan di luar, mahasiswa kita masih bisa berwirausaha. Banyak sekali bidang-bidang yang bisa kemudian ada, seperti contohnya tadi membuat aquascape itu kan sudah bisa menghasilkan uang sendiri ya. Sembari mereka kuliah, mereka membuat aquascape itu sudah bisa dapat uang. Kemudian bisa budidaya sederhana di pekarangan rumah dengan budidaya ikan-ikan air tawar, misalkan ikan lele, nila dan sebagainya begitu. Jadi tidak ada kekhawatiran seharusnya gitu. Karena peluang kita sangat sangat terbuka luas ya, baik menjadi wira swasta maupun
penyuluh. Karena alumni kita banyak juga Bu yang menjadi penyuluh, kemudian PNS, bahkan guru juga ada. Jadi mahasiswa kita alumni kita itu banyak yang menjadi guru di SMK perikanan di Bangka maupun di Belitung begitu ya. Kemudian kita juga terserap di dunia kerja itu tambak-tambak udang kita mengisi hampir di Bangka Belitung itu alumni kita semua yang mengisi. Oke, karena Bu Endang sudah menyampaikan terkait tadi prospek kerjanya ya, berarti di sini prospek kerja dari aquaculture tidak sebatas menjadi entrepreneurship-nya fokus misalnya membuka lahan aquaculture ya, tapi juga bisa bekerja sebagai apa tadi Bu, penyuluh ya Bu ya, bisa sebagai tenaga pendidik juga begitu. Selain PNS dari juga. PNS juga, selain dari itu semua kira-kira ada lagi nggak Bu hal-hal lainnya atau prospek kerja lainnya di luar dari keempat lah ya tadi ya? Kewirausahaan, kemudian PNS, kemudian bisa juga guru ya, tenaga pendidik, kemudian tadi ada penyuluh juga begitu ya. Selain dari itu Bu, kira-kira bisa menjadi apa lagi ya lulusan dari aquaculture banyak ini? Ya, jadi memang sebagian besar alumni kita bekerja pada bidangnya, di bidang perikanan sesuai dengan kompetensi keilmuannya ya. Tapi ada juga mahasiswa kita yang kemudian mengambil pekerjaan di luar itu. Ada yang di bank juga banyak alumni kita. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai di bidang jasa begitu ya, juga ada banyak sekali. Berarti bisa kemana saja sebenarnya ya dari alumni aquaculture ini. Sebenarnya program studi aquaculture ini gelar sarjananya apa ya Ibu? Sarjana perikanan. Jadi Sarjana perikanan. alumni kita akan menyandang gelar SPI ya Bu ya. Dan sebenarnya Bu memudahkan sekali ya ketika ada program MBKM di UBB ya, sehingga mahasiswa kita itu kemudian banyak mendapatkan effort lain, keilmuan lainnya di luar bidang aquaculture melalui MBKM ini Bu. Terkait dengan tadi ya sarjana perikanan begitu ya, kan tadi ada berbicara mengenai teori di kelas seperti apa, praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium seperti apa. Kira-kira ada kegiatan ekstrakurikuler lainnya tidak yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan contohnya seperti apa ya Bu? Banyak ya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kita mayoritas sama dengan mahasiswa lain di UBB ya. Ada pecinta alam, mahasiswa kita banyak berprestasi di sana juga. Kemudian kita juga ada himpunan mahasiswa kultur akuatik ya, atau hima akuatik yang nanti bisa diikuti untuk melatih kepemimpinan, organisasi dan sebagainya. Kemudian mereka juga pada saat liburan itu kita berikan kesempatan untuk magang liburan ya. Jadi kemudian kita bekali juga alumni kita itu dengan sertifikat kompetensi yang diakui oleh BNSP, Bu. Contoh sertifikat kompetensi untuk mahasiswa dari program studi aquaculture itu apa saja ya, Bu? Banyak sekali ya Bu ya. Jadi ada yang penyuluhan, ada kemudian di pemenihan, kemudian ada di budidayanya, di pembesarannya. Berarti untuk istilahnya menyuluh tadi ya, kemudian untuk pembesaran pun itu ada kompetensinya mau mengambil yang ya? mana nanti mahasiswa ya. Wah, luar biasa ya. Jadi tidak hanya dipelajari secara teori dan praktikum juga, namun ada sertifikatnya bahwa alumni kita ini memang berkompetensi di bidang aquaculture begitu ya Bu. Itu biasanya anak-anak atau mahasiswa dari program studi aquaculture melakukan ujian kompetensinya di dalam Universitas Bangka Belitung atau di luar biasanya Bu? Di dalam ya, jadi kebetulan kita ini punya namanya TUK ya Bu, tempat uji kompetensi sendiri. Kita di bawah LSPKP, jadi lembaga sertifikasi profesi punyanya kelautan perikanan, dan kita tersertifikasi BNSP. Jadi kita bisa menyelenggarakan sendiri untuk uji kompetensi begitu. Ini sudah berapa ya? Sudah hampir 5 tahun kita menyelenggarakan sendiri. Sudah 5 tahun berturut-turut ini mengadakan kegiatan uji kompetensi untuk mahasiswa khusus. Apakah memang khusus untuk mahasiswa program studi aquaculture saja atau siapapun boleh ikut uji kompetensi ini Bu? Ya, karena kita di bawah LSPKP Bu, jadi beberapa bidang di luar aquaculture juga bisa, seperti mahasiswa MSP juga ikut di tempat ujian kami, tempat uji kompetensi kita gitu. Terutama untuk di penangkapan ya, untuk MSP itu penangkapan dan EAFM. Jadi lebih kepada pengelolaan ya. Berarti yang diuji kompetensikan itu ada
perikanan tangkap begitu atau penangkapan? Perikanan tangkap, kemudian EAFM itu lebih kepada pengelolaan sumber dayanya ya Bu ya. Kemudian aquaculture sendiri. Aquaculture, nama uji kompetensinya memang aquaculture begitu ya Bu ya? Tempat uji kompetensi Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi. Oke. Untuk tim penilainya dari internal kita sendiri berarti atau memang ada mengundang asesor dari luar Universitas Bangka Belitung terkait dengan sertifikasi ini? Ya, dari luar asesornya ya, melibatkan asesor-asesor dari luar UBB. Oke, menarik ya berarti ya Bu ya. Artinya di sini saya bisa melihat bahwa alumni dari aquaculture tidak sebatas bisa belajar mengenai teori cara membudidaya ikan, cara membudidaya baik itu di perairan tawar maupun perairan laut ya, seperti itu. Namun juga dibekali secara kompetensinya, bahkan memiliki sertifikat yang sudah terakreditasi di sini ya Bu ya. Oke, terkait dengan kolaborasi Bu Endang. Nah, kira-kira ada tidak kolaborasi yang mungkin dengan mitra di luar dari Universitas Bangka Belitung yang ada aktivitasnya keterkaitan dengan budidaya, baik budidaya perairan tawar maupun budidaya perairan laut? Ya, kita bermitra dengan banyak instansi ya Bu Aisyah ya. Apalagi MPKM ini kan memang menuntut kemitraan ya dengan lembaga atau instansi lain. Beberapa instansi itu dengan pemerintah daerah setempat juga tentunya sangat sampai sekarang terjalin dengan baik begitu ya. Kemudian dengan perusahaan-perusahaan swasta baik itu di bidang budidaya maupun di pengolahan begitu. Oke, berarti memang kalau saya melihat di sini, apakah memang budidaya perairan ini tuh fokus ya? Maksudnya teman-teman dari program studi aquaculture ini fokus dengan budidaya atau bisa belajar hal-hal lainnya? Karena kan bidang perikanan ya tadi Ibu tadi sempat menyatakan bahwa mahasiswa program studi aquaculture ini adalah sarjana perikanan. Belakangnya itu menyandang SPI. Sedangkan SPI ini kita tahu ya Bu ya, perikanan ini kan luas ya. Kayak gitu, tidak sebatas pada budidaya saja, tidak sebatas pada aquaculture saja, namun ada ranah-ranah lainnya di bidang perikanan. Nah, kira-kira apakah memang program studi aquaculture ini fokus ya menciptakan ya atau membuat mahasiswa itu concernnya di aquaculture saja atau bisa belajar hal-hal lain? Seperti apa Bu? Ya, sebenarnya pada fokusnya memang kita membekali mereka dengan aquaculture ya Bu ya. Artinya mereka memang ahli di bidang aquaculture, tetapi sekali lagi balik lagi dengan adanya MPKM ini kan memungkinkan mahasiswa itu bisa menjadi apa saja sesuai dengan passion mereka ya. Bahkan ada mahasiswa kami karena tahun kemarin itu adalah tahun pertama MPKM, itu ada yang memilih menjadi mengajar gitu ya, program asistensi mengajar. Kemudian ada yang tertarik dengan penelitian, maka dia mengambil penelitian begitu ya, sehingga dia inginnya jadi peneliti. Kemudian ada juga membangun desa begitu. Kemudian ada juga yang proyek kemanusiaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau core-nya itu memang kita kompetensi kita di aquaculture ya, tetapi kita memberikan ruang kepada mahasiswa kita untuk berkarya seluas-luasnya Bu melalui MPKM itu tadi. Iya, soalnya belajar dari pengalaman sebenarnya ya. Ketika masyarakat di luar sana tahu ada alumni gitu ya, atau mahasiswa yang sedang melakukan KKN lalu terjun ke masyarakat, oh ini dari jurusan sarjana perikanan gitu misalnya ya gitu. Taunya perikanan itu kan luas ya. Jadi terkadang orang bertanya di luar dari program studinya. Bisa saja ketika di luar sana atau sudah menjadi alumni, anak-anak kita ditanya terkait dengan perikanan tangkap gitu kan, terkait dengan alat tangkap, terkait dengan kapal, terkait dengan hasil perikanan. Jadi di luar dari budidaya seperti itu. Nah, kira-kira ada tidak Bu ya mata kuliah tertentu atau ada kajian tertentu untuk mahasiswa dari program studi aquaculture belajar hal yang lainnya ya di luar dari aquaculture itu sendiri? Tapi dalam ranahnya perikanan. Iya, ada sih Bu. Jadi memang di awal-awal ya ketika mahasiswa masuk itu memang mereka tidak langsung mendapat mata kuliah khusus kita ya. Tetapi mata kuliah yang sifatnya umum. Kita mengenalkan tentang penangkapan, mengenalkan tentang bisnis gitu di pengantar ilmu perikanan ya Bu ya, tentang pengolahan dan sebagainya. Itu kita kemas dalam mata kuliah pengantar ilmu perikanan. Jadi mereka mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan tentang perikanan itu dari mata kuliah tersebut. Artinya di sini kita bisa memberikan gambaran untuk adik-adik calon mahasiswa bahwa kuliah di program studi aquaculture tidak sebatas belajar aquaculture saja ya, namun belajar bidang perikanan lainnya, bisa belajar mengenai teknologi hasil perikanannya, bisa belajar mengenai perikanan tangkapnya begitu ya.
Oke, berarti sebenarnya luas sekali walaupun kita fokus dan concernnya itu di aquaculture ya, sehingga nanti outputnya itu bisa sangat apa ya istilahnya ngelotok gitu ya kalau bahasa kitanya, ngelotok mengenai aquaculture-nya seperti apa. Apalagi tadi ada hatchery, jadi belajar secara langsung. Ketika sudah lulus pun berarti kalau saya melihat apa ya istilahnya dari diskusi kita hari ini, mahasiswa yang belum dapat pekerjaan misalnya kan kayak gitu, ada masa setelah wisuda menjadi fresh graduate itu tidak bisa langsung buka kolam gitu kan ya Bu, bisa langsung bikin aquascape, jadi bisa langsung berwirausaha begitu ya Bu ya. Betul. Dan itu banyak mahasiswa atau alumni dari program studi aquaculture yang ke arah sana ya. Iya banyak Bu. Bahkan mereka itu rata-rata penelitiannya misalkan tentang budidaya ikan nila ya. Nanti mereka akan melanjutkan yang sudah dikerjakan itu untuk sambil menunggu begitu ya, bekerja atau dan sebagainya yang dia inginkan, dia bisa membuka peluang sendiri, membuka lapangan kerja sendiri begitu. Jadi itu tadi kembali ya, di aquaculture itu tidak ada kekhawatiran bagi alumni untuk tidak punya pekerjaan begitu, karena itu tadi mereka selain mau menjadi PNS atau mau menjadi guru dan sebagainya, itu mereka bisa berwirausaha dan itu bisa mendatangkan keuntungan. Gitu. Luar biasa, menarik sekali Bu Endang. Bu Endang boleh sedikit disampaikan untuk adik-adik calon mahasiswa, kira-kira kenapa kita harus kuliah di program studi aquaculture? Monggo Bu Endang. Iya, jadi begini Bu Aisyah, siswa yang ada di luar sana yang ingin bergabung di aquaculture tidak akan menyesal ya. Karena pertama mahasiswa itu akan mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan keinginannya di bidang aquaculture. Kemudian akan dibimbing oleh dosen-dosen yang kita lebih dari 50% dosen kita itu sudah bergelar doktor ya. Kemudian kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa juga. Kemudian memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mereka yang berprestasi. Dan kita memberikan yang utama adalah sertifikat kompetensi sehingga mereka ketika keluar atau lulus dari aquaculture mereka sudah siap untuk bekerja. Demikian. Mantap sekali Bu Endang, terima kasih banyak untuk sharing sessionnya. Terima kasih sudah datang ke studio terima kasih podcast UBB. Terima kasih sekali lagi. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Endang Bidayani hari ini terkait dengan perannya atau kompetensi dari aquaculture itu sendiri. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.